warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pasti ada rasa sedikit sedih karena sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung di dalam kelas yang mungkin udah kita kangen nih, dari lama kita nggak belajar di kelas. Tapi anak-anak ibu harus ingat bahwa kita harus selalu bersyukur karena pada hari ini juga Allah masih memberikan kita waktu untuk kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi dan dihidupkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, karena keadaan masih seperti ini, ibu ingatkan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika teman-teman bermain keluar ya. Nah hari ini sebelum ibu memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Nah, anak-anak semuanya, setelah tadi kita berdoa bersama-sama meminta kelancaran pada pembelajaran hari ini, di sini ibu pengen tanya dulu nih, pada inget gak sama nama ibu? Ya udah, kalau pada lupa lagi, ibu perkenalkan kembali ya. Perkenalkan, nama ibu Fadilah Putri Alalia. Anak-anak semuanya bisa panggil ibu dengan nama Ibu Fadilah. Terus, oh iya anak-anak, jangan lupa ya, sebagai tanda absen, kalian komen di video di bawah ini nama kalian dan nomor absen kalian ya. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu pengen main games dulu nih sama kalian, biar anak-anak semuanya dapat dengan benar-benar fokus melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, gamesnya itu adalah pegang apa yang ibu sebutkan dan jangan pegang apa yang ibu pegang. Oke? Ibu beri 2 kali kesempatan ya. Kesempatan pertama, coba kalian pegang mata. Awas jangan salah megang mulut karena ibu sedang megang mulut. Nih, kesempatan yang kedua, anak-anak ayo kita pegang alis. Benar. Semuanya masih udah pada fokus ya, udah pada pintar pasti. Nah, gamesnya udah dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pembelajaran yang harus kita ajar hari ini. Hari ini ibu ingin mengajarkan kepada anak-anak semua mengenai reproduksi dan cara menjaga diri kita pada masa pubertas. Sebelum ibu ke materi reproduksi, ibu ingin bertanya nih sama anak-anak semuanya. Apakah di sini anak-anak semua pernah melihat ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil? Pasti pada pernah ya, semuanya pernah melihat. Nah, apakah anak-anak tahu ibu yang sedang mengandung itu sedang mengalami proses reproduksi? Loh, kok masuk kepada proses reproduksi? Kenapa, Bu? Karena sesuai dengan pengertiannya, yaitu reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi baru selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak ibu pasti sudah mengerti kan mengapa seorang ibu hamil dikatakan sedang mengalami reproduksi. Karena mereka akan menghasilkan suatu individu baru anak-anak semuanya, yaitu merupakan seorang baby. Nah, nanti kan bayi itu akan berkembang besar seperti anak-anak ibu semua yang sekarang menonton video ini. Nah, udah mengerti mengenai reproduksi? Pinter semuanya. Selanjutnya ibu akan memberitahu tips kepada anak-anak tentang bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita. Apalagi untuk anak-anak yang sedang menonton video ini yang sedang mengalami masa pertumbuhan ya anak-anak semuanya.
Yang pertama, cara kita untuk menjaga organ reproduksi kita adalah kita harus selalu memakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab saat kita sedang membersihkan organ reproduksi kita. Yang kedua, kita harus selalu memakai celana dalam bahan yang mudah menyerap keringat, teman-teman. Jadi jangan yang tidak mudah menyerap keringat ya, takutnya menjadi sarang kuman dan akan menjadikan penyakit pada organ reproduksi. Yang ketiga, pakaian dalam harus diganti nih anak-anak minimal 2 kali dalam sehari. Dan yang keempat, bagi perempuan sesudah buang air kecil, saat membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak ikut ke dalam organ reproduksi. Dan bagi laki-laki sebaiknya saat buang air kecil harus jongkok ya, agar kumannya tidak ke organ reproduksi. Nah, terus bagi laki-laki juga diwajibkan untuk disunat. Nah, siapa di sini yang belum dihitan atau disunat? Karena anak-anak kalau kita nggak disunat, maka akan ada kuman yang tertinggal karena kita tidak disunat itu. Nah, mungkin itu tata tips dari ibu tentang cara menjaga organ reproduksi kita. Selanjutnya, ibu akan membahas mengenai materi kita kedua hari ini, yaitu cara menjaga diri kita pada masa pubertas. Gimana sih bu caranya? Mudah nggak ya bu? Aku bisa ngikutin nggak ya bu? Insya Allah pasti anak-anak semua di sini bisa mengikutinya ya. Cara yang pertama yaitu anak-anak harus berolahraga secara teratur nih. Minimal 15 menit sehari anak-anak, karena selain kita menjaga diri kita pada masa pubertas, diri kita pun akan menjadi lebih sehat. Oke? Mudah kan caranya? Nah, cara yang kedua, anak-anak harus menjaga makanan yang anak-anak makan. Kita harus ikuti aturan yang seharusnya, yaitu kita harus makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Seimbang ya anak-anak. Yang ketiga, anak-anak harus mempertahankan berat badan anak-anak agar tetap sehat. Jadi kalau pada saat ditimbang anak-anak merasa terlalu kurus, maka anak-anak harus lebih banyak makannya. Tapi ingat, makan-makanannya jangan bergizi ya. Jangan jajan-jajanan di luar. Nah, yang keempat, anak-anak juga harus tidur yang cukup. Jangan kebanyakan main game, kebanyakan main IG, kebanyakan main TikTok. Gak boleh ya, apalagi sampai begadang, karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah anak-anak harus nanya ke orang tua, Mama, kata bu guru aku harus dapat vaksinasi flu. Kalau belum, anak-anak harus mendapatkan vaksinasi flu ya. Terus yang keenam, anak-anak harus menjaga giginya dengan cara menyikatnya, baik bangun tidur, sebelum tidur, saat mau makan atau sudah makan. Anak-anak harus menyikat gigi ya, rajin, biar gak ada yang bolong dan nanti menyebabkan bau. Karena anak-anak pada masa pubertas kan ketidakpedeannya menjadi meningkat. Karena bau mulut lah kita menjadi tidak pede. Yang selanjutnya, kita harus mengenakan tabir syurya atau sunscreen. Mungkin pasti anak-anak udah pada tahu lah. Nah, kenapa sih bu kita harus pakai sunscreen? Kan di sini lagi musim hujan. Karena ketika anak-anak tidak menjaga kulit anak-anak dengan tidak memakai sunscreen, maka kulit anak-anak bisa terbakar. Nah, selanjutnya yaitu awas nih, ibu ingatkan jangan pernah mendengarkan musik keras-keras. Karena apa? Karena hal itu akan mengganggu kepada perkembangan pubertas anak-anak semuanya. Nah, itulah beberapa cara, tips yang ibu dapat berikan kepada anak-anak semuanya. Mudah kan dilaksanakannya? Bisa dilaksanakan di rumah. Nah, alhamdulillah anak-anak, begitulah dua materi yang hari ini ibu berikan kepada anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya dapat mempelajari dan mengaplikasikan materi yang ibu berikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu ingin mengajak anak-anak semuanya bernyanyi mengenai lagu masa pubertas. Lagunya pakai lagu Aku Anak Hebat. Kita coba yuk. Kita coba bareng-bareng bernyanyikan lagu yang tadi dengan ibu ya, anak-anak di rumah bareng orang tua anak-anak semuanya. 1, 2, 3. Aku anak hebat, tubuhku sehat,
Di masa pubertas sikapku tepat, pola hidup yang sehat, cukup beristirahat, makanan bergizi, dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu, mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju, aku harus waspada, menutupi aurat, bersih serap keringat. Yeay, mantap anak-anak ibu semuanya. Wah, pada hebat banget ya. Pasti semangat nyanyinya di rumah nih. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang ibu lakukan saat menjelaskan materi, baik dari cara ibu berbicara, presentasi ibu, dan kesalahan ibu lainnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari ibu, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa